Halo semuanya, saya Aura Azmi Mutia akan membahas tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan peningkatan sumber daya manusia yang tertulis di dalam 7 pilar kebijakan kelautan Perpres RI nomor 16 tahun 2017. Indonesia mempunyai panjang garis pantai 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km persegi dengan wilayah laut yang merupakan perairan teritorial dan perairan Nusantara, meliputi hampir 2/3 luas teritorialnya. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alamnya. Sebagai negara kelautan, Indonesia tentu saja menyimpan potensi yang sangat besar dari laut, seperti tambak garam, perikanan, tumbuhan laut dan terumbu karang, hutan mangrove, dan juga lainnya. Prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah pemenuhan kebutuhan penduduk saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan penduduk di masa mendatang. Pemenuhan kebutuhan tidak melampaui daya dukung lingkungan serta menyelaraskan antar kebutuhan manusia dan kemampuan pengelolaan dengan ketersediaan sumber daya. Salah satu komponen utama yang membentuk pengelolaan sumber daya laut ini adalah konservasi laut. Fungsi utama dari konservasi laut adalah untuk menjamin keseimbangan, ekologi, dan keanekaragaman hayati di dalam lingkungan perairan. Upaya konservasi ini berfungsi pada ekosistem laut seperti kehidupan laut, habitatnya, persediaan makanan, juga untuk melestarikan spesies yang ada. Salah satu kunci untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan adalah pengembangan sumber daya manusia atau SDM di bidang kelautan, seperti meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang bagi setiap individu sehingga dapat membantu pengembangan potensi yang ada dalam diri setiap individu. Karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan belum dapatnya optimalisasi pengelolaan potensi perikanan yang dimiliki. Hal inilah yang menambah rendahnya sumber daya manusia, khususnya pada para nelayan. Yang selanjutnya adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan sumber daya manusia merupakan usaha yang harus dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan segala kemampuan yang ada di dalam dirinya. Belum optimalnya pengelolaan terhadap potensi kelautan Indonesia secara sederhana bisa dilihat dari belum tercukupinya kebutuhan garam dalam negeri serta rendahnya konsumsi ikan penduduk Indonesia. Itu terjadi karena masih rendahnya SDM Indonesia. Sebanyak 59,6% angkatan kerja hanya berpendidikan SD sampai SMP, 16,78% pendidikan SMA, 11,34% berpendidikan SMK, 3% berpendidikan diploma, dan 9% berpendidikan sarjana. Kondisi ini diperparah dengan ketidaksesuaian atau mismatch antara jurusan pendidikan pekerja dengan pekerjaannya. Ia mencontohkan, dari 15,20 juta orang tenaga kerja lulusan perguruan tinggi, hanya 5,75 juta orang atau 37,65% yang jurusan pendidikannya sesuai dengan jabatannya. Terkait dengan hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan pun menggalakkan pelatihan kerja di Balai Pelatihan Kerja, termasuk pelatihan khusus terkait dengan sektor kelautan. Kurikulum yang dikembangkan BLK merujuk pada kebutuhan pasar kerja serta tersertifikasi profesi. Peningkatan kompetensi SDM ini perlu dilakukan secara sistematis, terus-menerus, konsisten, serta terarah melalui jalur pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dalam bidang kelautan dan perikanan. Karena esensi proses pendidikan pada dasarnya bersumber dari masyarakat dan luarannya kembali ke masyarakat.
dengan mengacu kepada kebutuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pendidikan dapat dikatakan efektif apabila mampu menyiapkan lulusan sesuai kepentingan masyarakat, yang bukan semata-mata menghasilkan nilai dalam proses belajar mengajar.